Ketua DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang viral karena mengaku ingin merampok uang negara, dipecat dari partainya PDIP. Usai dipecat, Wahyudin kini kembali ke profesi lamanya sebagai sopir truk. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berbuntut pemecatan. Wahyudin dipecat dari partainya PDI Perjuangan karena melakukan pelanggaran berat etika partai. SK pemecatan Wahyudin dikeluarkan DPP PDIP Sabtu lalu. Posisi Wahyudin akan digantikan segera melalui mekanisme pergantian antar waktu. Sesuai aturan partai, pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai anggota partai atau pemecatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dimulai dari 0000. Ya, teman-teman semua, saya mulai dari nol lagi, jadi sopir trek lagi. Sementara itu melalui akun Instagram istrinya, Wahyudin mengaku akan kembali menjadi sopir truk usai dipecat dari PDIP. Dari Gorontalo, Nur Faizi iNews melaporkan. Sidang terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilanjutkan ke tahap mediasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim Budi Prayitno pada hari ini menyatakan sidang terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilanjutkan ke tahap mediasi. Hal itu diputuskan usai dokumen yang dibutuhkan dalam perkara dinilai sudah lengkap. Proses mediasi merupakan tahapan yang harus ditempuh dalam perkara perdata di mana upaya mediasi dilakukan sebelum nantinya masuk proses pembuktian. Dalam proses mediasi ditunjuk Sunoto sebagai hakim mediator. Mediasi pertama dilakukan pada Senin 29 September 2025 mendatang. Sidang gugatan perdata ijazah SMA Wakil Presiden Gibran diajukan penggugat atas nama Suban yang menuntut kerugian material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah. Pemirsa, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah isu internasional akan dibahas, salah satunya adalah kemerdekaan negara Palestina. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi tempatnya menginap di New York. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa mereka. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari dua anak diaspora. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Umurmu berapa? Adriela Panjaitan, Bapak. Adriela Panjaitan. Cantik sekali. Umurnya tuh katanya. Rencananya, Presiden Prabowo akan sampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York.
Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, seorang Presiden RI hadir langsung dan berbicara dalam forum bergengsi ini. Pemirsa, Indonesia menegaskan komitmen memperkuat kerjasama internasional di bidang kekayaan intelektual. Hal itu diungkapkan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas saat menghadiri pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara BRICS soal hak kekayaan intelektual ke-17 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil 2023 September, 21 hingga 23 September 2025. Kali pertama Indonesia hadir dalam pertemuan penting di bidang kekayaan intelektual sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai inisiator kerjasama strategis. Salah satu langkah penting adalah memperkenalkan Protokol Jakarta, sebuah kerangka kerja kolaboratif yang digagas Indonesia untuk menjawab tantangan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta di era digital. To convey to this honorable forum that from Jakarta, Indonesia, we are proposing on a multi-sector initiative to address the long-standing challenge on copyright issue in the digital environment, with particular attention to musical, audiovisual, in journalistic work, and digital platform. Selama ini para pencipta dari negara berkembang sering tidak mendapatkan distribusi royalti yang seimbang, meskipun karya mereka digunakan secara luas. Dalam pertemuan BRICS ini, Menteri Supratman juga menekankan bahwa kekayaan intelektual merupakan pilar utama pembangunan nasional dan dapat memperkuat kemitraan global selaras dengan asta-cita pemerintah Prabowo Subianto. Setelah menuai protes luas, penggunaan strobo atau sirine oleh kendaraan pengawal pejabat tak terdengar lagi di jalanan Jakarta pagi tadi. Jalan Sudirman Tamrin Jakarta pagi tadi bebas bising dari suara strobo totot bukuk yang biasanya terdengar memecah kemacetan. Meski lalu lintas padat, tak terdengar lagi suara strobo atau sirine mobil pengawalan pejabat. Padahal kemacetan cukup panjang mulai dari Simpang Susun Semanggi, Bundaran HI hingga Duku Atas. Hal serupa juga terjadi di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan. Meski lalu lintas padat, tapi tak terdengar suara sirine mobil pengawal seperti hari biasa. Sebelumnya penggunaan strobo dan sirine oleh kendaraan non-darurat menuai protes luas publik. Bahkan muncul gerakan Stop Totot Bukuk di media sosial. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menegaskan penggunaan strobo telah dibekukan sebagai respon atas protes masyarakat. Pengawalan terhadap kendaraan pejabat tetap dilakukan, namun tidak lagi menggunakan strobo. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi, biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga